Pernahkah kamu memikirkan seseorang lalu, tanpa sebab yang jelas, orang itu tiba-tiba menghubungimu? Atau merasakan kegelisahan mendalam hanya untuk mengetahui kemudian bahwa seseorang yang dekat denganmu sedang mengalami hal buruk di saat yang sama? Banyak yang menyebutnya kebetulan, tapi para bijak kuno menyebutnya jejak hubungan yang tak terlihat. Bayangkan sejenak, bagaimana jika pikiranmu tidak pernah benar-benar sendirian? Bagaimana jika setiap lintasan pikiran, setiap getaran emosi mengirimkan sinyal halus ke medan kesadaran yang lebih luas, medan yang juga disentuh oleh pikiran orang lain? Pertanyaan ini telah menghantui manusia sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum laboratorium modern dan alat pemindai otak diciptakan. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, pikiran dipandang bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan energi yang bergerak. Energi yang memiliki arah, resonansi, dan tujuan. Para filsuf dan pencari hakikat meyakini bahwa ada hukum keterhubungan yang mengikat semua makhluk, sebuah keteraturan halus yang bekerja dalam diam namun nyata dampaknya. Menariknya, sains modern kini mulai mendekati wilayah yang dulu dianggap terlarang ini, dengan penelitian tentang medan elektromagnetik otak, sinkronisasi gelombang otak, dan fenomena keterhubungan non-lokal. Namun, berhati-hatilah. Topik ini bukan sekadar cerita mistis atau fantasi populer tentang membaca pikiran. Di baliknya tersembunyi pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apa hakikat pikiran itu sendiri? Apakah ia terkurung di dalam tengkorak, ataukah ia bagian dari jaringan kesadaran yang lebih besar? Dan jika benar ada keterhubungan, mengapa sebagian orang lebih peka, sementara yang lain sama sekali tidak menyadarinya? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak pengetahuan kuno tentang telepati, bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai pemahaman tentang kesadaran. Kita akan membuka kembali naskah-naskah lama, simbol-simbol yang terlupakan, dan menyandingkannya dengan temuan sains modern yang mengejutkan. Semua itu untuk satu tujuan, memahami apakah pikiranmu benar-benar berdiri sendiri atau diam-diam terhubung dengan semua orang. Tetaplah bersama, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang dirimu dan tentang orang lain selamanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana kamu menontonnya? Dari ujung barat hingga timur, dari kota besar hingga pelosok yang sunyi, menarik untuk melihat sejauh mana percakapan tentang kesadaran ini beresonansi. Karena sejak dahulu, pengetahuan seperti ini tidak pernah mengenal batas wilayah. Sekarang, mari kita menengok ke belakang, jauh sebelum istilah telepati dikenal dunia modern. Di masa lampau, manusia tidak memandang pikiran sebagai benda pribadi yang terkurung di dalam kepala. Dalam banyak peradaban kuno, pikiran dipahami sebagai bagian dari medan kosmik, sesuatu yang mengalir, menyatu, dan saling memengaruhi. Di tanah-tanah timur, para filsuf berbicara tentang kesadaran universal. Di dunia Yunani kuno, dikenal konsep nous, akal kosmik yang menjadi sumber pemahaman manusia. Bahkan dalam tradisi kebijaksanaan Nusantara, pikiran dianggap memiliki rasa yang dapat tersambung melalui batin yang hening. Para pertapa, tabib, dan pencari hakikat di masa lalu meyakini bahwa ketika pikiran disucikan dari kegaduhan nafsu dan ego, ia menjadi cermin yang jernih. Dan cermin yang jernih, kata mereka, mampu memantulkan lebih dari sekedar bayangan diri. Ia bisa menangkap getaran dari luar dirinya. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak kisah kuno, para bijak dapat mengetahui tanpa diberitahu atau merasakan sesuatu yang terjadi jauh dari jangkauan indera. Namun pengetahuan ini tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ia disampaikan melalui simbol, perumpamaan, dan laku batin yang panjang. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena pemahaman tentang pikiran dianggap berbahaya jika jatuh ke tangan yang belum matang secara moral. Pikiran, dalam pandangan mereka, adalah amanah, dan setiap amanah menuntut tanggung jawab. Seiring waktu, dunia berubah. Manusia mulai memuja yang kasat mata dan mengukur kebenaran hanya dengan apa yang bisa disentuh. Pengetahuan tentang keterhubungan batin perlahan dianggap mitos, lalu ditinggalkan. Pikiran direduksi menjadi reaksi kimia semata. Tetapi menariknya, bahkan ketika tradisi kuno memudar, jejaknya tetap bertahan dalam doa yang lirih, dalam firasat seorang ibu terhadap anaknya,
dalam perasaan terpanggil yang tak bisa dijelaskan logika. Secara filosofis, gagasan bahwa pikiran saling terhubung menantang asumsi paling dasar tentang identitas manusia. Jika benar pikiran tidak sepenuhnya terpisah, maka batas antara aku dan kamu menjadi lebih tipis dari yang kita bayangkan. Ini bukan berarti manusia kehilangan individualitas, melainkan bahwa individualitas itu berada di dalam jaringan yang lebih besar. Pengetahuan ini sering disalahpahami sebagai kekuatan supranatural, padahal bagi para bijak kuno, ini adalah konsekuensi alami dari keteraturan ciptaan, bahwa segala sesuatu diciptakan saling terkait, saling memengaruhi, dan tidak berdiri sendiri. Dan disinilah rahasianya. Ketika manusia melupakan keterhubungan ini, ia merasa terasing. Ketika ia mengingatnya kembali, ia mulai memahami makna sejati dari kesadaran. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah konsep ini secara perlahan, bagaimana para pemikir kuno menjelaskan mekanisme keterhubungan pikiran dan mengapa pemahaman ini masih relevan hingga hari ini. Sebelum kita melangkah lebih dalam, lakukan satu hal kecil untuk dirimu sendiri. Tetaplah menonton video ini dengan tenang. Jangan terburu-buru. Biarkan napasmu melambat, bahumu rileks, dan perhatianmu benar-benar hadir di sini. Tidak perlu memaksakan pemahaman, cukup dengarkan. Karena sebagian pengetahuan tidak dipahami oleh pikiran yang gelisah, melainkan oleh kesadaran yang hening. Sekarang, bayangkan pikiranmu seperti permukaan danau di pagi hari. Ketika angin berhenti, air menjadi jernih. Dalam kejernihan itulah, pantulan yang jauh pun bisa terlihat. Para pemikir kuno memulai penjelasan tentang keterhubungan pikiran dari satu prinsip dasar, getaran. Segala sesuatu yang hidup bergetar, bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan emosi. Setiap pikiran yang muncul bukanlah sesuatu yang statis, ia adalah gelombang halus yang bergerak, menyebar, dan berinteraksi dengan gelombang lain. Seperti suara di dalam ruangan sunyi. Ia mungkin tak terlihat, namun ia nyata dan dapat dirasakan. Telepati dalam pemahaman kuno bukanlah kemampuan membaca pikiran secara paksa. Itu adalah resonansi. Ketika dua pikiran berada pada frekuensi batin yang serupa, emosi yang sejalan, kedekatan rasa atau keterikatan yang mendalam, maka informasi dapat berpindah tanpa kata. Bukan melalui indera, tetapi melalui keselarasan. Analoginya sederhana, dua alat musik yang disetel pada nada yang sama. Ketika salah satunya dipetik, yang lain ikut bergetar, meski tidak disentuh. Tidak ada sihir di sana, hanya hukum alam yang bekerja dalam diam. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira telepati adalah sesuatu yang harus dipaksakan dengan teknik tertentu. Padahal para bijak justru menekankan kebalikannya. Semakin keras ego berusaha, semakin tertutup pintu kesadaran. Pikiran yang penuh ambisi adalah pikiran yang bising, dan kebisingan memutus kepekaan. Menariknya, sains modern mulai menemukan pola yang selaras dengan pandangan ini. Penelitian tentang gelombang otak menunjukkan bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi tenang, antara sadar dan rileks, otak memasuki frekuensi tertentu. Dalam kondisi ini, manusia menjadi lebih peka terhadap isyarat halus, perubahan emosi, bahasa tubuh mikro, bahkan intuisi yang sulit dijelaskan. Namun para bijak kuno melangkah lebih jauh. Mereka mengatakan bahwa bukan hanya otak yang beresonansi, tetapi kesadaran itu sendiri. Kesadaran tidak sepenuhnya terikat ruang dan jarak. Ia bekerja seperti cahaya, bisa terfokus pada satu titik, tetapi hakikatnya menyebar. Sekarang, tanpa kamu sadari, saat kamu mendengarkan narasi ini dengan tenang, pikiranmu sedang melakukan satu hal penting, menyelaraskan diri. Kata demi kata bukan hanya masuk sebagai informasi, tetapi sebagai irama. Dan irama itulah yang membuka ruang pemahaman yang lebih dalam. Biarkan rasa ingin tahumu tetap hidup, tetapi lepaskan kebutuhan untuk langsung percaya atau menolak. Pengetahuan ini tidak menuntut keyakinan buta. Ia hanya meminta satu hal, kehadiran penuh. Karena di bagian selanjutnya, kita akan mulai menyentuh wilayah yang lebih dalam. Mekanisme tersembunyi, paradoks yang membingungkan logika, dan alasan mengapa sebagian orang secara alami lebih peka terhadap keterhubungan pikiran. Tetaplah di sini, tetap tenang, karena apa yang akan terungkap berikutnya bekerja paling kuat ketika pikiranmu tidak melawan, melainkan mendengarkan. Sekarang, aku ingin kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi ikut hadir sepenuhnya dalam pembahasan ini.
Jika sejak awal video hingga titik ini kamu merasakan sesuatu, entah rasa tenang, merinding halus, atau ingatan tertentu yang tiba-tiba muncul, itu bukan hal sepele. Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, apakah kamu pernah mengalami momen ketika memikirkan seseorang, lalu orang itu muncul atau menghubungimu? Atau pernah merasakan firasat kuat tentang seseorang tanpa alasan yang jelas? Pengalamanmu, sekecil apapun, adalah bagian dari kepingan besar yang sedang kita susun bersama. Para bijak kuno memahami satu hal penting. Keterhubungan pikiran tidak selalu hadir sebagai suara atau gambar. Ia sering muncul sebagai rasa. Sebuah dorongan batin yang sulit dijelaskan, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Dan menariknya, pengalaman seperti ini paling sering dialami bukan oleh mereka yang mencari kekuatan, tetapi oleh mereka yang diam dan peka. Jika kamu merasa topik ini terasa dekat dengan pengalaman pribadimu, jangan ragu untuk berbagi di komentar. Bisa jadi, tanpa kamu sadari, kisahmu akan menjawab pertanyaan orang lain yang sedang menonton dengan sunyi dari tempat yang jauh. Sekarang, sambil kamu terus menonton, izinkan pikiranmu tetap longgar. Tidak perlu menilai, tidak perlu membandingkan. Cukup biarkan narasi ini mengalir melewati kesadaranmu. Seperti aliran air yang tenang, tidak memaksa batu untuk berpindah, tetapi perlahan membentuknya. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang jarang dibicarakan. Mengapa keterhubungan ini kadang terasa kuat, kadang menghilang sama sekali. Kita akan membahas paradoksnya, kesalahpahaman yang beredar, dan mengapa sebagian orang menutup kepekaan mereka sendiri tanpa sadar. Tetaplah bersama video ini. Tetap tenang, dan jika hatimu tergerak, suaramu di kolom komentar adalah bagian dari percakapan besar ini. Kini, kita melangkah ke lapisan yang lebih dalam. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang getaran dan resonansi, maka di sini kita akan menyentuh sesuatu yang lebih sunyi, namun justru lebih menentukan, keadaan batin manusia itu sendiri. Banyak orang bertanya, jika pikiran memang saling terhubung, mengapa aku tidak selalu merasakannya? Pertanyaan ini penting, dan jawabannya tidak terletak di luar diri, melainkan di dalam. Para bijak kuno mengajarkan bahwa keterhubungan pikiran bukanlah saklar yang bisa dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Ia lebih seperti cahaya matahari. Cahaya itu selalu ada, tetapi apakah ia masuk ke dalam ruangan, tergantung apakah jendelanya terbuka atau tertutup. Jendela itu adalah hati dan kesadaran. Ketika batin dipenuhi ketakutan, prasangka dan kegaduhan pikiran yang tak henti-henti, sinyal halus menjadi tenggelam. Bukan karena keterhubungan itu hilang, tetapi karena manusia terlalu sibuk mendengar dirinya sendiri. Inilah paradoksnya. Semakin seseorang terobsesi ingin memiliki kemampuan, semakin ia menjauh dari kepekaan alami yang sebenarnya sudah ada. Disinilah banyak mitos lahir. Telepati dianggap sebagai kekuatan luar biasa, hanya dimiliki segelintir orang terpilih. Padahal, dalam pandangan kebijaksanaan kuno, yang istimewa bukanlah kemampuannya, melainkan kejernihan batin. Anak kecil misalnya seringkali lebih peka terhadap perubahan emosi orang lain. Bukan karena mereka belajar teknik khusus, tetapi karena batin mereka belum dipenuhi lapisan-lapisan kebisingan. Sains modern secara tak langsung menguatkan hal ini. Penelitian tentang empati dan mirror neurons menunjukkan bahwa manusia secara biologis dirancang untuk merasakan orang lain. Kita menangkap mikroekspresi, perubahan nada suara, bahkan emosi yang tidak diucapkan. Namun, para bijak mengatakan itu baru lapisan terluar. Di bawahnya, ada bentuk komunikasi yang lebih halus yang tidak bergantung pada jarak atau kata. Namun perlu dipahami, tidak semua yang disebut telepati benar-benar demikian. Pikiran manusia juga pandai menciptakan ilusi. Kebetulan bisa disalahartikan sebagai tanda. Imajinasi bisa menyamar sebagai intuisi. Karena itu, para pemikir kuno selalu menekankan keseimbangan antara kejernihan dan kerendahan hati.
Mereka yang paling peka justru paling berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Ada pula alasan mengapa pengetahuan ini jarang dibahas secara terbuka. Bukan karena ia tidak nyata, tetapi karena ia mudah disalahgunakan. Pikiran yang tidak dilatih secara etis bisa jatuh pada keinginan mengendalikan, bukan memahami. Dan ketika itu terjadi, keterhubungan berubah menjadi beban, bukan anugerah. Di titik inilah muncul satu pemahaman mendalam. Keterhubungan pikiran bukan tentang mengetahui orang lain, melainkan memahami diri sendiri. Semakin seseorang mengenal gerak batinnya, emosi, niat, dan bisikan halus di dalam dirinya, semakin ia mampu membedakan mana intuisi yang jernih, mana sekedar dorongan ego. Sekarang, perhatikan dirimu saat ini. Saat kamu mendengarkan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu, bahwa sebagian pemahaman tidak datang sebagai jawaban, melainkan sebagai kesadaran yang perlahan tumbuh. Dan inilah yang akan kita bawa ke bagian berikutnya. Karena pengetahuan, sehalus apapun, tidak akan berarti jika tidak membumi. Di tahap selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pemahaman tentang keterhubungan pikiran ini dapat diterapkan secara nyata, tanpa kehilangan keseimbangan, tanpa terjebak ilusi, dan tanpa menjauh dari kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting, karena pengetahuan setinggi apapun akan kehilangan maknanya jika tidak membumi. Pertanyaannya bukan lagi apakah pikiran saling terhubung, melainkan apa yang bisa kamu lakukan dengan pemahaman ini tanpa terjebak ilusi dan tanpa menjauh dari realitas hidup. Para bijak kuno selalu menekankan satu prinsip sederhana, kesadaran mendahului kemampuan. Artinya, sebelum kamu berharap menjadi lebih peka terhadap orang lain, kamu harus terlebih dahulu jujur dan hadir terhadap dirimu sendiri. Langkah pertama adalah menata kondisi batin, bukan dengan ritual rumit, tetapi dengan kebiasaan sederhana, melambat. Di tengah dunia yang bising, pikiran kita jarang benar-benar diam, padahal kepekaan lahir justru ketika pikiran tidak memaksa. Luangkan waktu setiap hari, beberapa menit saja untuk hadir sepenuhnya. Duduk tenang, rasakan nafas, amati lintasan pikiran tanpa mengikutinya. Ini bukan latihan mistik, ini latihan kejernihan. Ketika batin lebih tenang, kamu akan mulai menyadari perubahan kecil. Emosi orang lain terasa lebih jelas, intuisi lebih halus, dan keputusanmu tidak lagi sepenuhnya reaktif. Bukan karena kamu membaca pikiran, tetapi karena kamu lebih selaras dengan realitas. Langkah kedua adalah melatih kepekaan tanpa keterikatan. Ini penting. Banyak orang terjebak pada keinginan untuk selalu menafsirkan tanda. Setiap perasaan dianggap pesan, setiap kebetulan dianggap sinyal. Disinilah jebakannya. Para bijak justru mengajarkan untuk membiarkan intuisi datang dan pergi tanpa harus segera dipetiang. Jika sesuatu memang penting, ia akan kembali dengan kejelasan yang lebih kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan saat berinteraksi dengan orang lain. Dengarkan lebih dalam, bukan hanya kata-kata tetapi jeda di antaranya. Hadir sepenuhnya saat berbicara. Kamu akan terkejut betapa banyak hal terungkap tanpa perlu bertanya. Langkah ketiga adalah menjaga niat. Keterhubungan pikiran, jika memang ada, bukan alat untuk menguasai atau mengendalikan. Ia adalah sarana untuk memahami dan memperbaiki hubungan dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Ketika niatmu jernih, kepekaan menjadi penuntun. Ketika niatmu kabur, kepekaan berubah menjadi beban. Para pemikir lama selalu mengingatkan, pikiran yang bersih melahirkan pengaruh yang menenangkan. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi prasangka dan kecemasan akan menyebarkan kegelisahan, meski tanpa kata. Maka aplikasi paling nyata dari pemahaman ini adalah bertanggung jawab atas keadaan batinmu sendiri. Dan mungkin inilah transformasi terdalamnya. Kamu tidak lagi merasa terpisah. Kamu menyadari bahwa setiap pikiran, setiap emosi memiliki dampak, setidaknya pada dirimu dan mungkin lebih jauh dari itu. Kesadaran ini membuatmu lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih sadar dalam menjalani hidup. Kita telah berjalan cukup jauh, dari pertanyaan sederhana tentang pikiran menuju jejak kebijaksanaan kuno, hingga sentuhan sains modern yang perlahan membuka kembali apa yang dulu dianggap mustahil. Dan mungkin kini kamu menyadari satu hal penting. Telepati bukanlah tentang kemampuan luar biasa, melainkan tentang kesadaran yang mendalam.
Para bijak tidak pernah sibuk membuktikan bahwa pikiran saling terhubung. Bagi mereka, keterhubungan itu sudah jelas, seperti udara yang tak terlihat namun selalu hadir. Yang menjadi persoalan justru manusia itu sendiri. Seberapa jernih batinnya, seberapa tenang pikirannya, dan seberapa bertanggung jawab ia terhadap apa yang tumbuh di dalam dirinya. Jika pikiran memang memiliki pengaruh yang lebih luas dari yang kita sadari, maka setiap lintasan pikiran bukan lagi hal sepele. Ia adalah amanah. Ia adalah benih. Dan setiap benih, cepat atau lambat, akan berbuah, entah dalam bentuk ketenangan atau kegelisahan. Mungkin kamu tidak perlu mencari pengalaman luar biasa setelah menonton video ini. Tidak perlu menunggu tanda, firasat, atau kejadian aneh. Cukup perhatikan satu hal, bagaimana keadaan batinmu berubah. Apakah kamu menjadi sedikit lebih tenang, lebih sadar saat berbicara, lebih berhati-hati terhadap pikiran yang kamu pelihara? Karena di sanalah esensi pengetahuan ini bekerja. Sekarang aku ingin mengajakmu kembali ke dirimu sendiri. Renungkan satu pertanyaan ini tanpa terburu-buru menjawabnya. Jika pikiranmu benar-benar terhubung, meski hanya sedikit dengan orang lain, pikiran seperti apa yang ingin kamu pancarkan ke dunia? Jika video ini memberimu sudut pandang baru, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Ceritakan pengalamanmu, atau sekadar tuliskan satu kata yang paling terasa setelah menonton sampai akhir. Dan jika kamu merasa pembahasan seperti ini perlu terus digali, dukung dengan cara sederhana, suka, bagikan, dan tetap bersama channel ini. Karena masih banyak tabir yang belum disingkap, dan sebagian kebenaran hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani diam dan menyadari.